Perkenalkan, nama saya Emma Risnawati, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. NIM saya 5042000080. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Manajemen Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmawarni, NIM 5042000072 dari prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumaya, NIM 50420076, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komalastini, saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopriani, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Varianti, NIM saya 50420086, saya dari kelas MKS 1C, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Sebelum kita menulis sebuah karya ilmiah, tentunya kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang diperoleh berdasarkan hasil keilmuannya dan juga berisikan fakta, hasil penelitian, pengamatan, dan peninjauan terhadap bidang tertentu. Disusun menurut sistematika penulis dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita juga harus mengetahui tujuan dari penulisan karya ilmiah. Tujuan yang pertama yaitu memberi penjelasan. Misalkan, kita tidak mengetahui dampak negatif dari penggunaan handphone untuk siswa SMP. Melalui langkah-langkah penulisan karya ilmiah, melalui pengamatan, peninjauan, dan penelitian, kita mengetahui apa saja dampak dari penggunaan handphone untuk siswa SMP. Yang kedua yaitu memberi penilaian dan komentar. Yang ketiga yaitu memberi sanggahan. Yang keempat memberi saran, dan yang terakhir yaitu memberi hipotesa. Karya ilmiah memiliki 4 jenis. Pertama ada makalah, kedua ada skripsi, ketiga tesis, dan keempat disertasi. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang disusun bersifat empiris objektif dan berdasarkan data di lapangan. Makalah ini biasanya dijadikan penugasan laporan baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Tapi bukan hanya itu saja, makalah juga digunakan sebagai laporan penugasan pekerjaan, penelitian, dan lain-lain. Yang kedua ada skripsi. Skripsi ini merupakan salah satu karya ilmiah yang berisi mengenai penelitian yang membahas tentang suatu fenomena ataupun suatu bidang ilmu tertentu dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Nah, kaidah-kaidah tersebut umumnya berbeda dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain. Namun, pada dasarnya, kaidah-kaidah tersebut dasar-dasarnya tetaplah memiliki kesamaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana, yang sifatnya lebih mendalam dari skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Yang keempat, disertasi.
Disertasi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Di sini saya ingin menjelaskan ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah ada 9. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh penelitian atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Syarat karya ilmiah terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun bagian awal dari syarat-syarat karya ilmiah ini meliputi 9 bagian. Di antaranya, membuat halaman judul, membuat halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti mengenai lambang maupun singkatan, dan intisari dari karya ilmiah tersebut. Kedua, bagian inti. Bagian inti meliputi 7 bagian, di antaranya membuat bab-bab, pendahuluan, kajian teori, pembahasan, dan kesimpulan, saran dari hasil penelitian. Dalam bagian bab tersebut, terdapat beberapa subbab penelitian mengenai tema yang dibahas. Misalnya seperti latar belakang permasalahan, pokok-pokok permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematika penulisan, dan sebagainya. Hal ini tergantung tema apa yang dipilih. Dan ketiga, bagian akhir. Bagian akhir meliputi daftar pusaka, teori dan materi yang digunakan, dan dokumen jika dibutuhkan. Di sini saya akan membahas tentang struktur dan bentuk populer dalam sebuah karya ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas bagian-bagian struktur yang terdiri dari judul, pendahuluan, kerangka, teoritis, metodologi, penelitian, pembahasan, simpulan, dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Yang kedua, kita akan membahas tentang bentuk populer dalam sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya manaswaka. Karya ilmiah bentuk ini diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran ataupun majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populasi rakyat atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa sendagura ataupun tidak pula bersifat fantastis
rekaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut: A. Judul, B. Tim bimbing, C. Karya pengantar, D. Abstrak, E. Daftar isi, F. Bab pendahuluan, G. Bab telah kepustakaan atau kerangka teoritis, H. Bab metode penelitian, I. Bab pembahasan hasil penelitian, J. Bab simpulan dan rekomendasi, K. Daftar pustaka,